Siapa yang tak kenal sosok pelatih senior yang satu ini? Berbagai macam prestasi dan jam terbangnya sudah tak diragukan lagi. Menjadi seorang pelatih dan pendidik yang berkarakter adalah tujuan utama bagi dirinya. Inilah dia sosok inspiratif, Kang Zul Muzafir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Araya, kembali lagi bersama G Prakoso dengan segmen primitif perbincangan manis penuh inspiratif hanya di Naraya Channel. Dan hari ini saya sudah bersama dengan Kang Zul Muzafir atau biasa kita sebut dengan Kang Zul. Nah, saya lagi ada di SMK Teksar Kelari Karawang. Halo Kang Zul. Hai, apa kabar? Halo semua. Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Nah, Kang Zul sekarang sudah menyempatkan waktunya. Makasih banget Kang Zul. Saya sudah diperbolehkan main di SMK Teksar. Ini udah beberapa kali ya saya main ke sini. Sering. Udah sering ya. Dan dari mulai event perlombaannya, siapa yang nggak kenal sama saya Bara Pajajaran, dan kebetulan kita juga bekerja sama ya kan dalam bidang lain untuk SMK Teksar Kelari Karawang. Dan hari ini saya mau berbincang-bincang manis lagi ya dengan Kang Zul. Kebetulan ada waktu dan kita mau ngobrol-ngobrol. Nah Kang Zul, saya dan teman-teman pastinya pengen banget tahu nih, selama pandemi ini sudah berjalan 3 bulan lebih ya. Nah kalau Kang Zul sendiri kegiatannya apa aja sih? Karena kan kalau kepelatihan ya Paskibra itu kan pasti sudah dinonaktifkan ya sama kayak sekolah. Tapi kalau Kang Zul sendiri ada kegiatan lain atau berkegiatan seperti apa? Ya, kalau buat saya pandemik ya, udah 3 bulan. Mumpung karena ini ya, kan kalau saya selain melatih kebetulan ngajar juga di sini ya? Iya, di SMK Teksar dan SMK ITA Salam. Oh iya, jadi SMK Teksar. Meskipun pandemik, cuman kan Dinas Pendidikan menyarankan untuk daring. Ya, pembelajaran jarak jauh. Betul. Nah itu setiap hari di mana saya ada jadwal mengajar, tetap saya mengajar, memberikan pembelajaran kepada siswa yang kebetulan saya ajar gitu. Jadi kesibukannya ya mungkin hanya itu saja ya, selain ada job paling pesanan-pesanan biasa. Oh iya, gitu. betul. Jadi ada ya masih ada beberapa yang mesen ribut. Terus ada juga tadi beberapa lalu ya, minggu lalu, bulan kemarin ya kalau nggak salah, itu masih ada pesanan-pesanan juga sih. Wah, berarti masih produktif ya walaupun masih masa pandemi ya. Alhamdulillah. Jadi kalaupun misalkan Kang Zul aktivitas pelatihnya lagi di stop, tapi tetap masih produktif untuk hal yang lainnya. Anak-anak masih suka datang ataupun komunikasi seperti apa? Alhamdulillah masih ya, kebetulan di SMK Teksar anggota Paskibranya itu benar-benar diciptakan untuk membantu kegiatan sekolah. Oh gitu. Iya, kan kebetulan di sini ada kegiatan PPDB, terus ada kegiatan misalnya mempersiapkan perpisahan online. Nah, si anggota Paskibra itu dilibatkan. Gitu. Wow. Jadi kita masih sering kontak, sering kontak antara anggota Paskibra dengan saya, gitu ya. Terus senior dengan juniornya masih grup itu masih aktif. Masih aktif ya. Masih Berarti aktif. kan mereka nggak sekadar ekskul aja yang Iya. cuma ya udah tahunya kegiatan ekstrakurikuler terus lomba ataupun setiap upacara gitu-gitu, tapi juga ngebantu sekolah. ngebantu Itu wajib. sekolah. Wah, luar biasa. Terus kalau misalkan perbedaan aktivitasnya dari sebelum dan pada masa pandemi ini ada yang berubah signifikan nggak? Kalau dari Jelas ya, adanya pandemi ngerubah semua kegiatan, ngerubah banget. Biasanya kita aktif cara kinerjanya ya di Asalam dan di Teksar itu Paskibranya sangat up sekali kegiatan di sekolahnya gitu. Terus tiba-tiba sekarang hampir 100% ya. hampir 100% berubah. Dan kita kegiatannya menyesuaikan situasi sekolah juga. Oh Jadi gitu. kalau sekolah ada kegiatan A atau kegiatan B, nah butuh anggota Paskibra, pasti ibu kepala sekolah menghubungi saya atau pembinanya menghubungi saya, minta bantuan anggota Paskibra, baru saya di grup nyebar info, baru dia pada datang. Dan itu pun harus pakai masker. Tetap dengan mengikuti anjuran pemerintah dan anjuran kesehatan yang berlaku ya. Oke, siap. Nah, Kacul gini, ini kan masa pandemi ini ya pastinya kita berpikir ini adalah suatu hal yang negatif sekali ya. Tapi kalau dari Kacul sendiri, ada nggak sih hal positif yang bisa diambil pada saat masa pandemi kayak gini? Untuk hal positifnya ya, untuk pandemi
positifnya satu ya kita belajar untuk mengikuti aturan pemerintah. Meskipun Betul. kita nggak tahu ya buat pandemi ini berakhirnya kapan. Iya. Mau nggak mau, Cepat. iya, ya mudah-mudahan segera berakhir. Positifnya itu kita belajar bisa menjaga kebersihan, gitu. Terus bisa membagi dan menempatkan diri di mana kita harus bersosialisasi. Iya. Saat ini kan sulit banget ya, Sulit banget. harus jaga jarak. Betul. Positifnya itu. Terus kalau buat di luar saya tidak bisa kontrol anak saya kayak gimana. Iya. Positifnya di mana saya nggak tahu. Jadi anak saya ngapain ya? Kan biasanya anak-anak saya tuh setiap hari selalu bareng sama saya di sekolah. Saya tahu kegiatan mereka, bahkan saya harus mengontrol kegiatan mereka. Betul. Gitu ya. Cara bergaulnya seperti apa. Tapi udah saat pandemi ini, ya saya harus justru bukannya hal yang positif, tapi saya harus belajar positif thinking. Berpikir Oh positif. iya, betul, berpikir positif. Ya. Berpikir positif. Anak saya mudah-mudahan selalu baik di luar. Gitu. Amin. Jadi kan saya nggak bisa ngontrol anak saya Iya. seperti apa gitu, karena buat saya pribadi ya paskibra bukan cuma baris ya, tapi saya harus mencetak karakternya. Setelah dia lulus atau tidak bersama saya, mereka harus punya pembekalan karakter yang ya kalau buat yang mudah-mudahan baik. Jadi harus ada sisi positif saat dia keluar sekolah. Hasil dari 3 tahun bersama paskibra. Wow, menarik banget ya. Dan banyak banget nih yang pastinya nanya banget kalau Kang Zul tuh sebenarnya mulai ngelatih tuh mulai kapan sih, atau kenapa sih Kang Zul milih paskibra sebagai hobinya? Gitu. Saya pertama ngelatih mungkin ngelatihnya masih abal-abal ya. Abal-abal. Masih nggak bisa, masih belum siap disebut pelatih karena dulu masih muda. Oh, masih Dari muda. masih sekolah. Jadi saat itu saya sekolah di salah satu sekolah swasta di Cikampek. Mungkin yang kenal saya sudah tahu saya berasal dari mana. Nah, yang Ya. udah kenal Ya. langsung typing di bawah ya komentar Kang Zul sekolah di mana. Iya. saya sekolah di salah satu sekolah swasta. Ya namanya sebut boleh ya? Boleh. Di SMA PGRI Cikampek. Oh, SMA PGRI Cikampek. Itu sekolah tercinta saya. Saya belajar di situ tentang ilmu paskibra, dan pada akhirnya saya jatuh cinta sejak sekolah. Sejak sekolah jatuh cinta dengan paskibra karena di dalamnya banyak pelajaran-pelajaran yang bukan hanya berbaris ternyata, ya. Tapi ada pembelajaran tentang kepribadian, terus cara pembelajaran cara mematangkan emosional kita, gitu ya, dengan cara bersosialisasi, beradaptasi dengan lingkungan itu yang bikin saya jatuh cinta. Terus untuk melatih, sebelum melatih saya dulu pernah di pabrik, pernah di perusahaan, iya. gitu, mencari rezeki pernah. Cuman pas jatuh cintanya itu setelah mulai tahun berapa ya, dipercaya oleh sekolah lain. Sekolah lain belum di sekolah sini lain ya? ya, belum di Texas, belum. Saya dipercaya dan ternyata banyak sekolah-sekolah lain yang mempercayai saya, ya alhamdulillah itu ya. Dan akhirnya saya coba menggeluti dan coba merubah haluan hidup juga ya. Maksudnya bagaimana dengan cara saya bisa melatih, tapi saya juga harus mewujudkan cita-cita saya. Gitu. Kan salah satu ya, cita-cita saya itu salah satunya ya saya harus jadi tenaga pendidik. Oh Jadi iya. guru. Jadi sambil kuliah juga gitu ya. Jadi ya akhirnya jatuh cinta ke Texas. Oh iya, dan akhirnya sekarang berkarirnya di Texas ya, Ya, berkarir di Texas, dikasih mengajar kepercayaannya di Texas. atau berlatih ya. Karena kan dulu siapa sih yang nggak kenal banget nih, kalau misalkan pelatih-pelatih yang seusianya saya ya, pasti kenal banget yang namanya BSP itu ada, sampai nebak-nebak BSP tuh berapa banyak sih. Iya. Ini, kalau yang tahu ya inilah presidennya BSP nih. Ya kan dulu kan Alhamdulillah. banyak banget ya kan ya, dari Bandung, di Alhamdulillah. Karawang, di mana-mana adalah keluarga BSP, dan saya juga kalau sekarang kurang tahu sih ya. Kalau BSP itu ada siapa, tahunya sekarang udah Texas aja. Ya. Gitu. Padahal ya alhamdulillah BSP alhamdulillah banyak ya. BSP kita di sini orang mungkin nyebutnya suatu manajemen atau suatu hal yang bisa menghasilkan royalti atau apa gitu, enggak. Kita di sini BSP itu hanya sebuah keluarga sebenarnya, gitu. keluarga kita perkumpulan pelatih, dan kebetulan BSP
pertama sih dari SMK Texmaco. Texmaco Iya, ya. mungkin yang lain tahu. SMK Texmaco pertama saya lahir di sana tahun 2011. Kemudian SMP 2 Cikampek. Terus saya ternyata terpental ke Cileunyi. Dulu ada Ke Cileunyi dan banyak saudara-saudara saya di sana. Akhirnya terbentuklah BSP di sana. Oh, siap. Wah. Dan ada beberapa kabupaten ya, misalnya Cileunyi, Kota Bandung, ya, Kabupaten Bandung ya Cileunyi, terus Karawang, Bekasi, dan satu lagi Tasikmalaya. Ada Tasikmalaya. Itu Depok ada yang mau daftar kan? BSP. Canda ya. Ya benar, nggak bisa dikontrol. Oh iya benar, karena semuanya tuh masih dalam kontrolnya. Iya, jadi kita masih sering komunikasi. Oh iya. Masih sering. Terus kira-kira profesi Kang Zul sebagai pelatih itu menunjang nggak sih karirnya Kang Zul sampai detik ini? Alhamdulillah ya, kalau masalah profesi yang melatih bisa menunjang hidup tidak gitu, tergantung kitanya ya, bisa menyesuaikan diri kita sampai seberapa timbal balik kita ke sekolah. Oh gitu. Alhasil ujungnya itu sekolah memberi kepercayaan sehingga sekolah memberikan lahan buat kita lebih memberikan memprioritaskan diri kita, apa sih yang kita punya, apa sih yang kita bisa. Alhasil kita diberikan kepercayaan dan kita diberikan banyak lahan. Kita ya pokoknya kalau buat saya pribadi ya, karena saya larinya kan ke dunia pendidikan. Iya. Ya, bukan larinya ke dunia yang lain enggak ya. Jadi ini sangat mendukung banget buat saya. Oh gitu. Iya, Alhamdulillah. karena Kang Zul juga dari yang tadinya juga di Texas hanya melatih aja ya. Iya. Tapi sekarang kan dikasih kepercayaan. Iya, jadi dikasih kepercayaan. staf pengajar juga. Betul. Dan bahkan rata-rata semuanya hampir ke Kang Zul lah ya. Alhamdulillah. Ibu ngasih kepercayaan ke saya. Ya, doain aja Kang Zul tahun depan jadi capsek. Nggak tahu di sini, nggak tahu di Jangan di sini ya. Kalau di Texas ibunya terlalu baik. gitu. Ya amin, kita doain ya. Iya. Nah Kang Zul, mau dong trik and tipsnya Kang Zul nih buat teman-teman semua ya, Iya. supaya bisa memotivasi teman-teman juga. Gimana caranya menjadi pelatih yang baik, tapi juga bisa mengontrol diri Kang Zul untuk tetap mengedepankan prioritas hidupnya. Iya. Gitu. Ya, kalau tips atau ada motivasi ya buat pelatih-pelatih yang masih muda gitu ya, kan karena saya juga pernah ngalamin. Iya, Jadi muda, saya ya. juga pernah ngalamin pelatih yang yang notabene-nya terlalu mengedepankan perlombaan. Oh iya. Gitu. Terus terlalu bisa menilai A, menilai B, terlalu buruk, terlalu baik gitu. Itu seusia pelatih muda memang seperti itu. Ya, cuman di saat saya sudah punya BSP, saya coba merubah pola pikir. Ya, pola pikir saya bahwa saya tidak harus menjadi pelatih yang orang bisa melihat, lomba dia menang terus gitu, enggak. Iya. Jadi nggak mengutamain lomba kan, gitu. Tapi justru dengan tidak mengutamakan lomba, ternyata Allah ngasih rezeki banyak di dunia perlombaannya gitu. Iya, betul. Karena sering jadi juri juga ya. Iya, alhamdulillah masih banyak job juri. Gitu. Jadi tipsnya pertama harus siapkan dulu mental ya buat pelatih muda. Dia harus tahu ke arah mana ya, ke arah mana buat menjadi seorang pelatih, atau hanya untuk pelatih perlombaan kah, atau ingin menjadi pelatih yang dinilai sebagai pendidik. Oh iya, betul. Kan beda ya. Kalau melatih mah identik dengan mental dan fisik. Iya. Tapi kalau mendidik itu bukan hanya melatih mental, melatih fisik, tapi juga melatih kepribadian. Terutama buat diri sendiri. Saya juga terkadang suka belajar dari adik-adik paskibra. Saya belajar. Ya intinya ada interaksi lah antara saya dengan adik-adik di paskibra gitu ya, dengan pelatih-pelatih muda yang ada di BSP gitu. Saya selalu menyarankan ke sana. Jadi yang trik pertama itu yang harus dirubah pola pikirnya ya, mindset pelatih muda, mindset pelatih. Saya yakin pelatih banyak banget yang terbaik kok. Iya. Sekarang udah numpuk banget. Banget ya, kalau di Jawa Barat itu kayak namanya udah banyak kan pelatih-pelatih hebat yang bisa bawa ini ke jenjang juara. Iya itu. Tapi untuk mencari yang seperti itu tadi yang masih ya kita mengubek-ubek. Jadi kan kebanyakan, saya buat melatih terbaik dalam dunia perlombaan semuanya pasti bisa. Betul. Semuanya pasti bisa. Bahkan sekarang pun
untuk peserta yang menjadi juara umum atau juara yang terbaik itu pun selalu berganti-ganti. Itu membuktikan bahwa siapapun bisa jadi pelatih terbaik di dunia perlombaan. Iya. Itu siapapun bisa. Ya, cuman yang harus kita olah, kenapa tidak kita bentuk adik-adik di Paskibra bukan hanya di dunia perlombaan saja, karena nanti kalau kita larinya hanya di dunia perlombaan, adik-adik kita tuh hanya bisa menilai itu buruk, itu salah ya, ini gua nih yang benar ya, bahasa kasarnya gitu ya, yang itu salah gitu. Jadi kita hanya tahu itunya saja gitu, padahal di balik dunia baris berbaris itu ada pembentukan karakter yang harus diutamakan gitu. Jadi saya nggak masalah kadang-kadang, mungkin saya sekarang sudah ini ya jenuh buat dunia perlombaan. Meskipun kadang-kadang adik-adik suka nanya pengen lomba. Iya betul pasti jadi, ya. Iya, jadi di samping itu jadi saya menceritakan sama adik-adik di SMK Texaria khususnya. Jadi kita tidak mengutamakan lomba, tapi kepribadian dan karakter. Ya, meskipun saya sendiri juga belum tentu baik, enggak. Saya nggak menilai diri saya baik atau saya benar, tidak. Cuma kita di sini kuncinya kita belajar bareng. Kita belajar bareng sama adik-adik gitu. Jadi tipsnya itu aja sih. Yang pertama ya buat pelatih-pelatih yang sekarang sudah menjadi pelatih terbaik ya, Piala kategori pelatih terbaik. Iya, udah dapat piala dan trofi pelatih terbaik. Jadi seru banget ya kalau misalkan kita tuh ngobrol sama pelatih sesepuh nih kayak gitu di pelatih senior ya. Karena banyak banget yang masuk dan memang bener kan, kayak saya juga mungkin nggak selama akang, tapi kalau ngomongin perlombaan kayak udah lihat gitu ya. Tapi ya balik lagi, kita kadang-kadang kan juga dinilai kayak kita juga pernah satu ruangan gitu ya, dan ngelihat banget bahwa karakteristik dari anak-anak Texas itu seperti apa, anak-anak didiknya Kanzul itu seperti apa gitu. Sampai sekarang kita masih ngelihat banget, oh ternyata hasil didikan yang memang dia pendidik itu kayak gini gitu. Gak cuma ya udah taunya datang lomba terus pulang bawa piala kayak gitu. Aduh, makasih banget nih Kanzul. Tapi ada beberapa pertanyaan yang mau saya lemparkan ke Kanzul. Nah, Kanzul pilih ya dari dua kata-kata itu. Kira-kira Kanzul tuh lebih pilih yang mana? Nah, pasti teman-teman juga pasti mau tahu ya. Kalau Kanzul sendiri nih, dia antara Kanzul memilih lapangan atau di ruangan? Kalau buat saat ini di ruangan ya. Di ruangan ya, udah capek kayak. Nah, kalau saat ini milih tim putra apa tim putri? Saya pilih udah dua-duanya sih ya. lebih milih putra kayaknya. tim putra, lebih greget kan? Lebih greget. Iya. Kalau PBB apa favorit? Kalau PBB atau favor ya? Favor deh. Favor ya, karena ini. Tapi favornya jangan favor yang ini ya, bukan favor yang aneh ya. Ya, kalau ngomongin favor nih ya, kalian langsung typing di bawah. Tanya gimana caranya bikin favor, ini aja favor nih ya. Siapa yang nggak kenal favor-favornya BSP ya kan? Dari mulai games ada, ya. Apa waktu itu? Kerajaan ada, terus kan Getridge ya. Waduh, ini keren banget ya kalau Kanzul bikin favor ya. Nah, berarti kalau milih lomba, LPBB apa LFPB? Kalau FPB itu kan lomba formasi pengibaran yang belum terlalu banyak juga. Tapi kalau LPBB kan AKBB ya, udah banyak. Kalau Kanzul milih yang mana? Kalau dulu memang saya pengen ke PBB-nya ya, LPBB-nya. Tapi terkadang saya suka pengen banget ngikutin formasi pengibaran gitu. Ya saya pengen banget ya ngerasain perlombaan yang notabene-nya tentang pengibaran. Pengibarannya sakral juga, jadi ngajarin nasionalisme banget ke adik-adik. Gitu. Karena memang mereka latar belakang Paskibra itu kan pengibaran. Iya. Jadi saya pengen coba mengikuti itu. Oh iya, siap. Aduh, makasih banget Kanzul udah mau bincang-bincang di Naraya. Ya, mudah-mudahan Kanzul sehat terus. Amin. Dan buat anak-anaknya sukses terus ya. Amin. Dan semakin jaya lah ya BSP ya. Alhamdulillah. Dan semakin berkarakter juga. Cepat untuk kita kondangan. Iya. Amin ya Allah. Allah. Nanti kita mau kondangan ke Kanzul streaming ya di Naraya. Ya, kayak gitu. Dan salam juga buat seluruh penghuni Texar nih, kita udah diperbolehkan ada di sini. Salam buat ibu juga. Ya, pokoknya makasih banget buat Kanzul, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.